Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, kekuatan. Yang lebih penting lagi adalah nikmat iman, nikmat hidayah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan dari kitab serial dasar-dasar Islam, menjaga akidah, beribadah sesuai fikih dan berhias dengan akhlak yang mulia. Pada pertemuan yang lalu kita sudah memasuki pembahasan tentang rukun iman. Tentang rukun iman. Ya. Yaitu di halaman yang ke-14. Saya akan melanjutkan ya pembahasannya. Saya bacakan dulu, baru saya akan terjemahkan insyaallah. Makna iman secara bahasa adalah membenarkan, yaitu saya beriman. Secara bahasanya saya membenarkan. Saya beriman kepada Allah. Ya, saya beriman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan kepada takdirnya. Itu maksudnya membenarkan. Lawan daripada membenarkan artinya menolak. Jadi siapa yang menolak tentang Allah, tentang keberadaan Allah, tentang wujud Allah, tentang keesaan Allah, tentang adanya malaikat, tentang adanya kitab-kitab Allah, adanya rasul-rasul Allah, adanya hari akhirat, adanya takdir, siapa yang menolak, maka dia dikatakan tidak beriman. Ya. Karena iman kan itu bahasa Arab, Pak. Iman itu bahasa Arab. Mukmin berarti orangnya. Orang yang beriman itu mukmin. Ya, cuma iman itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Dia sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia dan sudah menjadi bahasa Indonesia itu iman. Orang yang beriman adalah bahasa Arabnya mukmin. Ya. Iman itu secara bahasa adalah membenarkan. Ya. Membenarkan. Adapun secara istilah, jadi iman itu tidak cukup hanya sekedar didefinisikan secara bahasa, harus didefinisikan secara istilah. Secara istilah, tidak cukup dengan secara bahasa. Iya. Ini secara istilahnya. Nah, ini yang paling penting ini secara istilahnya ini. Adapun secara istilah, iman adalah membenarkan dalam hati. Mengucapkan dengan lisan.
Dan yang ketiga, mengamalkan dengan anggota badan. Itulah iman. Berarti berdasarkan definisi istilah, secara istilah, iman itu tidak cukup cuma sekedar membenarkan. Ya, coba ya. Coba kita kembali kepada definisi secara bahasa tadi. Iman itu membenarkan. Membenarkan itu tempatnya di mana? Membenarkan ya di hati kan, bukan di mulut. Membenarkan itu, membenarkan itu di hati. Iya. Tetapi pembenaran dalam hati tidak cukup. Makanya definisi iman secara bahasa itu tidak cukup, tidak mentok sampai di situ. Harus didefinisikan secara istilah. Ya. Jadi ulama berdasarkan dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi memberikan kesimpulan bahwasanya iman itu secara istilah adalah membenarkan. Ini nih, membenarkan dalam hati. Tidak cukup membenarkan dalam hati. Ya, harus diucapkan dengan lisan. Harus diucapkan dengan lisan. Tidak cukup dengan mau diucapkan dengan lisan, harus diamalkan dengan anggota badan. Iya. Ini ikhwatal Islam, azakumullah. Ya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi membenarkan dalam hati, ya sebagai contoh, ya kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya, inilah iman yang paling tinggi, ya iman yang paling puncak, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ya, iman yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Berarti kita harus membenarkan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi yang melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, itu harus dibenarkan dalam hati. Tidak boleh diingkari. Tidak boleh ada keraguan. Tetapi tidak cukup kalimat la ilaha illallah ditambah dengan Muhammad Rasulullah. Tidak cukup cuma membenarkan dalam hati, tapi harus kita ucapkan. Makanya kalau orang non muslim masuk ke dalam Islam, harus dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itulah iman. Harus diucapkan. Ya. Seandainya dia mengatakan saya masuk Islam, tapi tidak perlu saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak sah. Tidak sah keislamannya. Tidak sah keislamannya. Meskipun dia membenarkan, dia katakan, iya saya membenarkan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah. Bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tetapi tidak mau mengikrarkan dengan lisannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apa kita katakan? Anda belum muslim. Anda belum muslim. Kalau Anda mau masuk muslim, Islam, ucapkan dulu 2 kalimat syahadat dan benarkan dalam hati Anda. Setelah itu buktikan dengan anggota badan Anda melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu baru iman. Iya. Itu bagaimana dengan kita? Kita yang sudah dilahirkan dari perut ibu kita dalam keadaan muslim. Makanya jemaah sekalian, ada namanya salat. Asyhadu an la ilaha illallah, ya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah ucapan kita dengan lisan. Iya, karena apa? Karena kita dilahirkan dalam keadaan muslim. Dalam keadaan muslim.
Maka ikrar kita terhadap dua kalimat syahadat itu, jamaah sekalian, kita ucapkan setiap kita melaksanakan sholat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diucapkan kan Pak? Iya, dan cukup cuma dalam hati. Kalau ada yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dalam sholatnya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dalam sholatnya, dalam hati, sholatnya tidak sah. Harus diucapkan dengan lisan, harus bergerak bibirnya. Meskipun dia ucapkan dalam hati, tapi tidak diucapkan dengan lisannya, maka tidak sah sholatnya. Ya, sama juga tadi orang non Muslim, misalnya saya mau masuk Islam, anggaplah ada orang non Muslim yang datang kepada kita, saya mau masuk Islam. Ya, saya sudah meyakini bahwasanya tidak ada yang berhak disembah, diibadahi melainkan Allah. Dan saya juga yakin dalam hati saya bahwasanya Nabi Muhammad itulah utusan Allah. Ya, apa kita katakan? Kalau gitu bersyahadat Ki. Bersyahadat Ki. Dia bilang saya tidak mau. Ketika itu dia belum dinyatakan Islam. Harus dia ucapkan dulu, kecuali kalau dia bisu. Kecuali dia bisu, bagaimana cara kalau orang bisu? Harus ditulis di kertas. Harus ditulis di kertas. Ya, itu apa? Saya bersaksi tidak ada yang berhak itu. Atau dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa ditulis? Karena dibisu. Adapun orang yang tidak bisu harus diucapkan. Itulah iman, Pak. Jemaah sekalian, itulah iman. Kemudian jemaah sekalian, iman itu bukan berhenti dengan pembenaran dalam hati dan ucapan dengan lisan. Tidak cukup sampai di situ. Harus diamalkan dengan anggota badan. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya mengamalkan dengan anggota badan? Itu artinya mengamalkan syariat Islam dengan anggota badan kita. Iya. Jadi kita harus amalkan syariat Islam. Seperti apa? Ya, seperti sholat wajib. Itu kan diamalkan dengan anggota badan kan? Ya, itu apa? Ada gerakan tangan, ya. Ya, ada gerakan badan, ya, ada bacaan-bacaan. Itu namanya mengamalkan dengan anggota badan. Kalau ada orang yang sudah menyatakan dalam hatinya, saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan dia mengucapkan dengan lisannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tetapi dia tidak mau menjalankan syariat Islam, contohnya tidak mau sholat lima waktu, maka tidak sah keimanannya, tidak sah dua kalimat syahadatnya. Karena apa? Karena ada syariat Islam yang paling tinggi adalah sholat dalam Islam. Syariat Islam yang paling tinggi adalah sholat. Ya, maka siapa yang tidak sholat 5 waktu, maka keimanannya gugur. Meskipun dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jamaah sekalian, itu yang dimaksud dengan mengamalkan dengan anggota badan. Contoh apa lagi? Mengamalkan dengan anggota badan, berpuasa. Berpuasa kan? Anggota badan kan? Karena orang berpuasa harus punya tenaga. Jadi siapa yang mengaku Islam, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia sudah membenarkan dalam hatinya, tetapi tidak mau berpuasa. Dia bilang, saya mau masuk Islam Ustaz, tapi saya tidak mau berpuasa. Tidak bisa. Imannya tidak benar. Jamaah sekalian, imitasi. Jamaah sekalian,
Tidak sah keimanannya meskipun dia sudah sholat. Karena Islam ini Pak satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sama seperti rumah kan Pak. Rumah kan itu kan pasti ada dindingnya, ada tiangnya, ada pondasinya, ada lantainya, ada atapnya. Itu rumah. Tapi kalau atapnya dipisah, dindingnya dipisah, kira-kira jadi rumah atau tidak? Tidak jadi rumah, Pak. Tidak bisa kita katakan rumah. Atap-atap, dinding-dinding, tiang-tiang. Itu bukan dikatakan rumah, Pak, bangunan. Itu harus disatukan semua. Ya. Begitu juga Islam. Islam ini jangan dipisah-pisah. Saya maunya Ustadz, sholat saja, tidak mau puasa. Tidak bisa. Ustadz, saya maunya zakat saja, tidak mau puasa, tidak mau sholat, tidak bisa. Ustadz, saya maunya zakat saja, tidak mau puasa, tidak bisa juga. Tidak bisa, Pak. Islam itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Masuklah kamu ke dalam Islam secara totalitas. Jangan setengah-setengah. Masuk Islam atau kita beragama Islam, jangan setengah-setengah. Semuanya kita masuk. Sholat kita kerjakan, puasa kita kerjakan, haji bagi yang mampu harus dikerjakan, zakat, jamaah sekalian, menuntut ilmu agama, belajar ilmu agama, jamaah sekalian. Itu semua tidak bisa dipisahkan, hadirin. Dia satu kesatuan, ya, yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi jelas Pak ya? Jelas itu. Jadi iman, jamaah sekalian, ya, dia ibarat segitiga. Segitiga jamaah sekalian yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Pembenaran dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, kemudian diamalkan dengan perbuatan anggota badan kita. Ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutkan. Jadi iman tidak akan sempurna kecuali bila memiliki 3 aspek. Apa itu 3 aspek? Keyakinan hati, pembenaran oleh lisan, dan anggota badan. 3 Pak. 3 unsur dalam iman. Ya, 3 in 1 namanya, 3 in 1, 3 dalam 1 yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pembenaran dalam hati, ucapan dengan lisan, yang ketiga dibuktikan dengan anggota badan, dengan amalan-amalan yang dikerjakan oleh anggota badan kita. Ini sehingga iman bukanlah hanya sekedar klaim dan pengakuan tanpa bukti, ya. Jadi iman itu bukan cuma sekedar klaim-klaim, ya, sekedar pengakuan-pengakuan, saya beriman kepada Allah dan Rasulnya, saya beriman kepada hari akhirat, saya beriman kepada Rasul-Rasulnya. Mana buktinya? Mana buktinya Anda sebagai mukmin? Mana buktinya Anda sebagai orang muslim? Mana buktinya? Harus ada bukti. Ya, sama seperti kalau kita pergi ke pengadilan, kita mengaku ini hak saya. Apa kata hakim? Mana bukti tak? Mana bukti tak? Mana saksi tak? Harus ada bukti. Hakim tidak akan menerima tanpa bukti. Orang yang mengaku di hadapan hakim harus mendatangkan bukti. Apa buktinya? Itu hak Anda. Sama juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang-orang mengatakan saya beriman kepada Engkau ya Allah. Apa kata Allah? Mana buktinya Anda beriman kepada aku, kata Allah. Kalau kita tidak bisa mendatangkan bukti, maka iman kita adalah iman imitasi, iman palsu. Jamaah sekalian, yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa
wa taala. Ini hadirin rahimakumullah. Ya. Jelas Pak ya? Jadi iman itu bukan sekedar klaim dan pengakuan di lisan tanpa bukti. Itu bukti maksudnya pengamalan. Pengamalan jamaah sekalian, diamalkan itu Islam. Hadirin. Iya. Harus ada bukti pengamalan terhadap syariat Islam. Hadirin rahimakumullah. Ya, ini perkataan Imam Hasan Al-Basri berkata, ini Imam Hasan Al-Basri salah seorang tabi'in besar. Tabi'in besar itu Pak, yaitu muridnya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Apa beliau katakan? Iman bukan dengan sekedar angan-angan dan hiasan-hiasan atau pemanis-pemanis bibir di bibir kita, di ucapan kita. Namun iman adalah keyakinan yang tertanam dalam hati ini. Keyakinan yang tertanam, itu maksudnya apa Pak? Keyakinan yang tertanam maksudnya tidak ada keraguan ataupun penolakan. Tidak ada keraguan dan penolakan. Itu namanya yang tertanam dalam hati. Karena ada juga orang dalam hatinya ragu-ragu. Berarti belum tertanam Pak. Ya, belum tertancap dalam hatinya, masih di ujung-ujung hati, bukan tertancap, sehingga apa, masih ada keraguan-raguan terhadap Islam, terhadap dua kalimat syahadat. Jamaah sekalian, ini perkataan siapa? Perkataan seorang tabi'in besar yang bernama Al-Hasan Al-Basri. Iya, jamaah sekalian, yang tidak lagi diragukan tentang kesolehannya, tentang kepakarannya, tentang keilmuannya. Iya. Jadi iman itu adalah keyakinan yang tertanam dalam hati. Ya. Dan dibenarkan oleh amal perbuatan ini. Jadi harus ada amal perbuatan. Pasti kita bertanya, Ustadz, kenapa di sini disebutkan lisan? Tadi kan definisi tadi iman adalah membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan amalan anggota badan. Tetapi kenapa di sini perkataan Al-Hasan Al-Basri tidak menyebutkan kata lisan, hanya menyebutkan dua aspek saja, yaitu aspek hati, ya, kekuatan keyakinan dalam hati yang mendalam. Yang kedua adalah pembuktian dengan anggota badan. Kira-kira kemana itu, mana ucapan lisan? Ucapan lisan masuk dengan anggota badan, karena lisan itu bagian dari anggota badan. Jadi ini definisi tidak bertolak belakang dengan definisi yang pertama tadi. Ya, definisi iman menurut Al-Hasan Al-Basri tidak kontradiktif dengan definisi yang tadi saya bacakan oleh sebagian besar para ulama. Jelas Pak ya? Ya. Jadi Al-Hasan Al-Basri tidak masukkan di sini kata ucapan dengan lisan, karena sudah include di dalamnya membenarkan dengan anggota badan, amal perbuatan. Karena lisan itu Pak bagian daripada anggota badan kan, lisan itu anggota badan, mata anggota badan, telinga anggota badan Pak, kepala anggota badan. Ya, jadi itu lisan sudah masuk dalam amal perbuatan. Iya, jadi amal perbuatan itu Pak, tangan, gerakan ini ya, gerakan Pak, itu amal perbuatan. Kita apa? Kita sebagai contoh misalnya kita takbir, ya, itu namanya gerakan tangan. Kemudian kita ruku, itu namanya gerakan punggung. Sujud, sama juga lisan. Ya, kita membaca ya surah Al-Fatihah, surah-surah pendek. Itu juga amalan, namanya amalan lisan namanya. Amalan lisan, ada amalan kaki,
Amalan kaki apa? Kita berjalan dari rumah ke masjid, itu amalan kaki namanya. Itu semua bernilai ibadah. Ya, kita berjalan dari rumah ke masjid, jamaah sekalian, itu bernilai ibadah karena ada namanya amalan kaki. Jamaah sekalian, ada amalan tangan. Apa amalan tangan ini? Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah, kan bergerak semua nih Pak. Ini amalan Pak. Jangan kita anggap remeh. Ustaz, kenapa kita bergerak-gerak tangan? Kenapa tidak diam saja seperti patung? Itu amalan itu Pak. Ada amalan tangan, ada amalan lisan, ada amalan kaki. Jamaah, bahkan ada juga amalan hati. Jangan dikira Pak, hati itu tidak ada amalannya. Ada amalan hati. Jamaah sekalian. Iya. Apa amalan hati Pak? Amalan hati jamaah sekalian itu apa? Kita berharap kepada Allah. Kita takut kepada Allah. Iya, itu namanya amalan hati. Kita cinta kepada Allah. Itu namanya amalan hati, Pak. Iya. Kenapa? Karena cinta, rasa takut, rasa haram, jamaah sekalian, itu semuanya ada di dalam hati semua. Jamaah sekalian, ada di dalam hati. Iya. Alhamdulillah, tentang muqaddimah atau pendahuluan tentang rukun iman sudah selesai Pak. Sudah selesai. Jadi kita sudah punya pengetahuan ya tentang apa itu iman. Apa itu iman? Jamaah sekalian. Kenapa di sini ini definisi iman menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah apa ya? Ada juga definisi iman bukan menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Iya, cuma dari disebutkan dalam kitab ini, disebutkan dalam kitab-kitab yang lain. Ada Pak. Umat muslim juga mendefinisikan iman itu cukup pembenaran dalam hati saja. Tidak perlu diucapkan dengan lisan, tidak perlu dibuktikan dengan amal perbuatan. Ada. Jamaah sekalian. Makanya Pak, kenapa di sini ulama Ahlussunnah wal Jamaah menuliskan definisi ini sudah baku definisinya. Tidak boleh ditambah-tambah lagi, tidak boleh dikurang-kurangkan. Karena apa? Karena ada ulama yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah yang memberikan definisi iman itu cuma pembenaran dalam hati saja. Yang penting sudah benar, kita membenarkan cukup, meskipun tidak sholat, meskipun tidak puasa, meskipun tidak berzakat dan seterusnya. Yang penting saya yakin Allah itu ada. Saya yakin. Iya, ada namanya hari akhirat. Iya, tidak perlu melaksanakan amal-amal ibadah. Jamaah sekalian, ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hadirin, setelah kita sudah mengetahui tentang definisi iman secara bahasa dan secara istilah menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah, jamaah sekalian, maka kita akan masuk tentang penjelasan rukun iman. Ya. Jadi iman itu ada rukun-rukunnya. Ada rukun-rukunnya. Ada tiang-tiangnya. Ya. Ada pilar-pilarnya. Ya, jadi pilar-pilarnya ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Tidak bisa kita tinggalkan sebagian, kita ambil sebagian. Iya. Ini yang dinamakan dengan rukun iman yang 6. Ya, rukun iman yang 6. Ya. Rukun iman yang 6 ini, ya, saya pikir kita sudah hafal semua ya sejak SD. Ya, kita sudah menghafalkan rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Barangkali waktu SD, SMP kita tidak tahu mana dalilnya itu Ustaz, mana dalilnya itu rukun iman yang 6. Itu dalilnya diantaranya dalam hadis Rasulullah SAW ketika datang malaikat Jibril menyerupai sebagai seorang laki-laki. Jadi itu malaikat Pak, malaikat Jibril Pak, dia pernah menyerupai berubah bentuk sebagai seorang laki-laki. Malaikat Jibril Pak.
Iya, dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Iya, apa kata Umar? Dalam sebuah hadis dalam mengatakan, ya, kunna julusun inna Nabi SAW ittala alaina rajulun syadidu bayadis sya'ar wa sayyidu sawadis sya'ar la yura fa'ali atharu minna hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asda rukbatayhi ila rukbatayhi wa ataqa fa'ala fakhidayhi fa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam qala an tashhada illa an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiya zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila sadaqta fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu fa qala wa akhbirni 'anil iman faqala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadri khairi wa syarrihi faqala fa akhbirni 'anil ihsan qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, dan seterusnya. Jadi dalam hadis Jibril ini jamaah sekalian disebutkan bahwasanya pernah malaikat Jibril ya suatu ketika menemui Rasulullah SAW. Ketika itu malaikat Jibril, Pak, dia berubah wujud menjadi seorang laki-laki yang tampan mukanya, bersih, pakaiannya putih, rambutnya tidak ada berdebu, hitam. Disebutkan dalam hadis yang tadi saya bacakan. Dan sahabat tidak tahu siapa mereka. Iya, sahabat artinya orang itu bukan penduduk Madinah. Ini di Madinah, Pak, ya. Datang masuk ke Masjid Nabi. Ketika itu Nabi sedang duduk bersama dengan sahabatnya di Masjid Nabawi. Tiba-tiba datang seorang laki-laki. Para sahabat tidak tahu siapa mereka ini. Pakaiannya putih bersih, ya, kemudian rambutnya hitam, tidak berdebu. Seandainya dia orang musafir, pasti berdebu, ya. Tapi siapakah dia ini? Dia langsung apa? Datang menemui Nabi, langsung dia sandarkan lututnya kepada lutut Nabi. Lalu dia meletakkan kedua tangannya dalam riwayat ada mengatakan meletakkan kedua telapak tangannya di pahanya Nabi. Dalam riwayat dia tetap meletakkan kedua tangannya di kedua pahanya. Lalu dia mengatakan ya Muhammad, bayangkan dipanggil ya Muhammad. Seandainya sahabat tidak mungkin mengatakan ya Muhammad. Kalau sahabat bisa mengatakan ya Rasulullah. Ya, tidak boleh kita mengatakan ya Muhammad. Itu kurang tidak beradab. Ya Rasulullah. Tapi laki-laki ini dia mengatakan ya Muhammad. Wah, berarti ini makomnya tinggi ini. Karena dia panggil nama. Dia tidak panggil ya Rasulullah. Ya, maka sahabat heran, siapa ini orang ini? Kita saja panggil Nabi Muhammad ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ya Khalilullah, ya Habibullah. Kenapa orang ini ya Muhammad? Wah, ini bukan orang sembarangan ini. Ya. Apa dikatakan ya Muhammad, beritahukan kepada aku apa itu Islam. What is Islam? Apa itu Islam? Ya, apa kata Muhammad? Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita man istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah engkau mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa tuqimas shalah, engkau mendirikan salat, mengerjakan salat. Wa tu'tiyaz zakah, engkau mengeluarkan zakat. Wa tasuma Ramadan, engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjul baita man istata'ta ilaihi sabila, dan engkau mengerjakan haji jika engkau sanggup melaksanakannya. Apa kata orang itu? Sodakta. Sodakta, engkau benar. Berarti laki-laki ini dia tahu jawabannya. Tahu jawabannya. Karena apa? Dengan sodakta, benar kamu. Berarti laki-laki ini tidak sembarangan orang. Karena dia bertanya tahu jawabannya. Berarti dia hanya mengetes Nabi Muhammad, dites keilmuan Nabi Muhammad, pengetahuannya. Makanya sahabat berkata, "Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu." Maka sahabat mengatakan, kami heran.
Bagaimana bisa dia bertanya, dia juga yang membenarkan. Di mana-mana orang bertanya, itu dia tidak tahu. Kalau ada orang bertanya tahu jawabannya, itu menguji namanya. Ya, kalau ada orang bertanya tahu jawabannya, dia tahu itu menguji. Kalau orang ini betul-betul dia tahu jawabannya, maka dia menguji. Makanya sahabat mengatakan, kami heran kepada orang itu. Dia bertanya, dia juga membenarkan. Berarti dia tahu jawabannya. Iya. Jadi sebenarnya mas kalian, setelah ini kan terjadi apa namanya soal jawab, ya ada kalau salah ada 4 pertanyaan, ada 5 pertanyaan itu, ya cuma satu Nabi Muhammad yang bisa jawab, ya satu pertanyaan Nabi Muhammad yang bisa jawab. Ketika ditanya kapan terjadinya hari kiamat, ya kapan terjadi hari kiamat, mata saat, ya mata saat. Ini masih panjang pak ya, ini hadisnya masih panjang pak ya. Ya Muhammad, kapan akan terjadi hari kiamat? Apa kata Muhammad? Man mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang bertanya, Anda yang bertanya sama yang ditanya saya sama-sama tidak tahu. Wah, Nabi Muhammad tinggi juga ilmunya. Iya. Karena bisa mengatakan kamu yang bertanya dan tahu kapan. Begitu juga saya. Iya, betul. Tidak ada yang tahu tentang kapan terjadi hari kiamat kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sampai saja malaikat Jibril. Jadi yang bertanya ini malaikat Jibril ini. Karena Nabi tahu. Nabi Muhammad tahu ini malaikat Jibril. Karena apa? Ketika selesai itu pertanyaan, Pak, pergi itu orang, summan talaqa falabisna maliyan faqala ya sahabat manis sa'il, wahai sahabatku siapa yang bertanya? Apa kata sahabat? Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya bertahu. Apa kata Nabi? Innahu Jibril. Innahu Jibril. Itulah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kita untuk mengajarkan agama Islam kepada kita. Itulah Islam. Jamaah sekalian. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Ketika ditanya kapan terjadi kiamat, Nabi tidak bisa menjawab. Tapi Jibril bertanya lagi, kalau gitu akhbirni an amaratiha. Kalau gitu jelaskan kepada saya tanda-tandanya saja, tanda-tandanya hari kiamat. Tapi jelaskan. Antalidal amatu rabbataha wa antara al-urata al-alata yatatawaluna fil bunyan. Yaitu diantara jawaban Muhammad, ya maksudnya tanda-tanda hari kiamat adalah ketika banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ini sudah tanda-tanda hari kiamat. Itu yang pertama. Ketika banyak anak-anak yang sudah durhaka, tidak taat kepada orang tuanya, itu sudah tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Yang kedua, ketika banyak nih orang-orang miskin yang sudah menjadi kaya dengan instan. Banyak orang-orang miskin yang menjadi kaya secara instan, jemaah sekalian, itu merupakan tanda-tanda hari kiamat. Itu diantaranya Pak, masih banyak lagi tanda-tanda hari kiamat yang lainnya. Jadi kesimpulannya adalah, jadi setelah Jibril itu menanyakan tentang kapan, tentang apa itu Islam, kemudian dijawab oleh Muhammad, kemudian ditanya lagi, mahwal iman. Ini pembahasan kita. Apa itu iman? Apa itu iman? Apa kata Nabi? Antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa antuk minabil qadri khairihi wa syarrihi. Ini Pak, ini yang disebut dengan rukun iman yang 6. Ini yang dulu Pak kita pelajari waktu SD, baru sekarang kita ketahui ini dalilnya. Ini dalil jemaah sekalian, ada dalilnya. Yaitu apa? Kata Nabi, iman itu Jibril adalah engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada kitab-kitab, pada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhirat, dan beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Inilah dalil argumentasi bahwasanya rukun iman itu ada 6 berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah